Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Damayanti, NIM 2019-008105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja skripsi saya mengenai pengaruh pemberdayaan karyawan, stres kerja, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Yogyakarta. Latar belakang: sumber manusia merupakan proses manusia menyadari potensi mereka sebagai makhluk sosial dan melatih karyawan untuk mengimbangi pengelolaan hubungan karyawan dan hal-hal yang berkaitan dengan akurasi. Sumber daya manusia adalah faktor penting yang harus diutamakan perkembangannya, karena sumber daya manusia itu sendiri merupakan materi sumber daya yang memiliki pengaruh bagi suatu usaha organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Sumber daya juga merupakan proses jalannya organisasi. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu dinas di Kota Madia, Yogyakarta. Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan komunitas industri dan komersial. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta adalah memberikan saran usaha, memfasilitasi pengelolaan industri dan perdagangan bagi pemerintah kabupaten atau kota, dan memperkuat sumber daya manusia dan mitra usaha di bidang industri perdagangan. Dalam menjalankan bisnis, pasti banyak masalah, baik dalam perkembangan bisnisnya. Sumber daya manusia pastinya akan memprioritaskan untuk melakukan fungsi yang kompeten dan optimal. Setiap perusahaan menginginkan perusahaannya mampu bersaing dengan perusahaan lain, maka dari itu perlunya karyawan yang berkompeten. Pastinya karyawan yang bertanggung jawab dan berkomitmen yang tinggi terhadap organisasi adalah sebuah aset yang tak terhingga dan sangat berharga bagi sebuah organisasi. Masalah yang pertama, apakah pemberdayaan karyawan berpengaruh terhadap komitmen organisasi? Yang kedua, apakah stres kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi? Dan yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi? Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif pemberdayaan karyawan pada keterlibatan komitmen. Kemudian yang kedua, menguji dan menganalisis pengaruh negatif stres kerja pada keterlibatan komitmen organisasi. Kemudian yang ketiga, menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja pada keterlibatan komitmen organisasi. Penelitian terdahulu. Yang pertama, pengaruh pemberdayaan karyawan terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Wael Zaraket, Dr. Robert Garios, dan Mr. Laila Abdul Malik, dapat diketahui bahwa variabel pemberdayaan karyawan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jalal Hanasha yang menunjukkan bahwa pemberdayaan karyawan yang diperoleh berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Dapat diketahui bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Kemudian untuk yang kedua, pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Denny 2002, dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Hana Lestari 2020 yang menyatakan hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Maka kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi berpengaruh positif pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Yogyakarta. Yang ketiga, pengaruh stres kerja terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bugis, Mili, Didi Purnawa, E.S. dan Saparudin menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara stres kerja dengan komitmen organisasi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shirya Gard, Rajiv Lochan, dan Lochandar. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara stres kerja terhadap komitmen organisasi. Dapat diketahui bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasi pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Yogyakarta. Untuk selanjutnya, kerangka berpikir. Kita dapat melihat pada tabel di samping yang menunjukkan bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Kemudian
kepuasan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang ketiga, stres kerja berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasi pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Yogyakarta. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, sifat penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, dan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner, dan teknik analisis datanya itu menggunakan asumsi klasik seperti uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas, dan analisis linear berganda. Nah, untuk lokasi penelitiannya itu pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat Jalan Kusumanegara nomor 168, Mujo-Mujo, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Untuk teknik olah datanya menggunakan SPSS versi 22. Baik, untuk selanjutnya pembahasan. Di sini saya mengambil bagian uji T yang dimana memperlihatkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen ketika memiliki koefisien regresi kurang dari 0,05 dan memiliki T hitung lebih dari T tabel. Untuk variabel pertama, pengaruh pemberdayaan karyawan terhadap komitmen organisasi, hasil olahnya di mana nilai probabilitas P kurang dari 0,005. Artinya, pemberdayaan karyawan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi, maka hipotesis 1 diterima. Untuk selanjutnya, variabel yang kedua yaitu stres kerja terhadap komitmen organisasi, yang dimana nilai probabilitas P lebih dari 0,005. Artinya, stres kerja terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap komitmen organisasi, maka hipotesis 2 ditolak. Selanjutnya, variabel ketiga yaitu pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, yang dimana probabilitas P sama dengan 0,0 berdasarkan hasil olah data, di mana nilai probabilitas P lebih dari 0,005. Artinya, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi, maka H3 diterima. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dapat diketahui bahwa variabel pengaruh pemberdayaan karyawan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua, stres kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap komitmen organisasi pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Dan selanjutnya, variabel yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk saran variabel pertama atau variabel pemberdayaan karyawan, yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan karyawan, manajemen harus dapat terus memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kompetensi yang tinggi dan menerapkan inovasi dan ide terbaiknya. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu stres kerja. Nah, hal ini memiliki makna karena pengaruhnya negatif. Hal ini memiliki makna bahwa seorang karyawan yang merasakan stres kerja yang tinggi tidak memiliki komitmen terhadap perusahaan, sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada karyawan agar stres kerja ini dapat diterapkan lebih baik lagi. Kemudian untuk bagian variabel terakhir yaitu kepuasan kerja. Nah, hal ini sarannya itu karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya biasanya memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Untuk meningkatkan kepuasan kerja, manajer harus dapat memperlakukan karyawannya secara adil dengan memberikan tugas yang sesuai dan memberikan umpan balik yang sesuai atas pekerjaan yang dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.